Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aisyah Maharani Burahima SP dengan NIM 2104045000015 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu keterampilan komunikasi. Dan pada video kali ini juga, saya akan menjelaskan tentang komunikasi sentuhan. Baiklah, langsung saja. Di dalam komunikasi nonverbal ada beberapa bagian atau contoh. Nah, salah satunya yaitu adalah komunikasi sentuhan. Nah, apa sih komunikasi sentuhan itu? Komunikasi sentuhan adalah cara berkomunikasi dengan menyentuh bagian tubuh tertentu kepada lawan bicara. Nah, sentuhan ini bisa berupa menggenggam tangan, berpelukan, berciuman, mengelus kepala, pukulan, dan lain sebagainya. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang perasaan atau tujuan dari sang penyentuh. Sentuhan bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, simpati, dan juga kemarahan. Sentuhan dapat berakibat kepada perasaan dari sang penyentuh. Nah, berdampaknya yaitu ada dua, positif dan negatif. Namun, komunikasi sentuhan lebih cocok digunakan ketika melakukan komunikasi dengan orang yang lebih diakrabi. Mengapa demikian? Penjelasan sebelumnya berdampak positif dan negatif. Nah, berdampak positifnya yaitu apabila kita melakukan komunikasi dengan orang yang sangat diakrabi, dan ini akan memberikan perasaan kepada dari yang disentuh, yaitu kasih sayang dan juga perhatian. Dan berdampak negatifnya yaitu kepada orang yang baru dikenal atau terlalu kurang diakrabi, yaitu pada saat seperti kita mencoba melakukan komunikasi sentuhan, takutnya mereka akan berpikir kesalahpahaman dan juga akan menyebabkan kecanggungan, dan komunikasi pun terjalannya menjadi tidak nyaman. Nah, di dalam komunikasi sentuhan juga sentuhan yang dilakukan oleh wanita dan pria itu memiliki makna yang berbeda. Wanita melakukan komunikasi sentuhan cenderung untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Sedangkan pria melakukan komunikasi sentuhan untuk menegaskan kekuasaan dan kendalinya atas orang lain. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Bentuk-bentuk komunikasi sentuhan ada 3, yaitu kinestik, sosiofugal, dan thermal. Dan yang pertama yaitu adalah kinestetik. Melakukan sentuhan yaitu bergandengan tangan, dan hal ini merupakan isyarat yang menunjukkan kemesraan atau keakraban. Dan yang kedua, sosiofugal, yaitu melakukan sentuhan dengan berjabat tangan atau merangkul. Dan hal ini juga merupakan isyarat yang menunjukkan awal mula persahabatan. Dan yang terakhir yaitu adalah thermal, merupakan isyarat untuk menunjukkan awal persahabatan, namun lebih intim atau lebih dekat. Misalnya menepuk bahu atau merangkul seseorang yang sudah lama tidak berjumpa. Baik, dan selanjutnya yaitu contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama saya akan menjelaskan dampak positif. 1, yaitu bertemu dengan orang baru dan melakukan perkenalan dengan berjabat tangan. Dan hal ini sangat biasa dilakukan oleh setiap orang ketika bertemu dengan orang baru. Dan yang kedua yaitu
menenangkan seseorang yang berada di dekat kita dengan cara mengelus kepalanya atau mengusap punggungnya. Maksud dari memenangkan orang ini yaitu ketika orang tersebut merasa gelisah, khawatir. Nah, dengan mengelus kepala atau juga mengelus punggung itu dampaknya yaitu orang tersebut akan merasa terlindungi dari kita dan juga akan merasa nyaman ketika berada di dekat kita, beralih ke dampak negatif. Yang pertama yaitu bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan langsung menyentuh orang tersebut seolah-olah seperti sudah terkenal akrab. Nah, contohnya yaitu ketika kita bertemu dengan orang baru dan kita melakukan pembicaraan dan langsung melakukan komunikasi sentuhan yaitu dengan cara memukul. Nah, orang yang kita akrabi akan merasa baik-baik saja dengan hal yang kita lakukan tersebut, tetapi orang yang baru kita kenal atau orang yang tidak terlalu kita akrab akan merasa salah paham. Mengapa dia memukul saya seperti itu? Takutnya dia akan mengira bahwa kita memukul dia karena ingin mengajaknya berkelahi, padahal tidak seperti itu. Jadi saya sarankan untuk ketika bertemu dengan orang baru tidak melakukan hal seperti itu. Dan yang kedua yaitu menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, komunikasi sentuhan ini tidak semuanya bagian tubuh yang bisa disentuh, apalagi perempuan, karena nantinya akan merujuk kepada pelecehan. Ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan sebaiknya untuk berjaga-jaga lebih baik mencari tahu tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh. Demikianlah hasil video penjelasan materi dari saya tentang komunikasi sentuhan. Dan saya mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan kata-kata dan video ini memiliki banyak kekurangannya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.